Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabb. Sahabat Izi, mari kita awali sore ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya teriring sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya ya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Rob. Ini kalau dengan pekan baru, kita harus memulai dengan pantun. Izinkan Fitri akan berpantun. Kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Bapak, Ibu, sahabat Izi yang kami hormati, yang menyempatkan hadir tentunya di hari ini, 4 April 2021, dan Alhamdulillah kita sudah masuk di hari 21 Sya'ban ya, 1442 Hijriah. Sore-sore kita berkumpul pada acara Minggu Seru dengan tema tentang persiapan Ramadan dengan sehat, jasmani, rohani, dan semangat berbagi. Dan kali ini sangat spesial sahabat Izi karena kita bersama keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Bapak Ibu sahabat Izi yang kami hormati, perkenalkan saya Nurul Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan Bapak Ibu, kira-kira ada apa aja di acara kita sore ini? Insya Allah nanti kita akan mendengarkan seminar tentunya dari narasumber yang luar biasa dan tentunya expert di bidangnya. Setelah itu kita akan mendengarkan apa ya, bisa dibilang chit-chat yang bagaimana kita untuk bisa semangat berbagi di bulan Ramadan. Lalu kita bisa tanya jawab nanti sahabat Izi, kita bisa berdiskusi bersama dan diakhiri dengan closing insya Allah. Baiklah, semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi acara kita ini. Marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah masing-masing di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Izi, tak sabar hati menyambut Ramadan dinanti. Tepat sekali sahabat Izi dan sahabat Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru yang mengikuti event Minggu Seru Inisiatif Zakat Indonesia kali ini karena kita akan mendengarkan bagaimana caranya persiapan Ramadan kita dengan sehat jasmani maupun rohaninya dan bagaimana juga kita untuk tetap semangat berbagi. Jadi langsung saja kita sapa para narasumber kita. Mohon maaf, nih Fitri saking excitednya ya, jadi tersendak beberapa kali. Jadi langsung saja kita sapa beberapa narasumber kita. Sebelumnya Fitri perkenalkan dulu ini. Ada narasumber yang pertama dari Dokter Jimmy Kurniawan MKK selaku Direktur Awal Bros Pekanbaru. Beliau lahir di Duri 6 Desember 1985 dan status beliau sudah menikah ya, sahabat Izi. Lalu educational background-nya adalah beliau 2012 sampai 2015 Magister Kedokteran Kerja Universitas Indonesia dan 2004 sampai 2011 beliau Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Lalu bagaimana work experience-nya? Beliau pernah menjadi kuasa direktur PT Awal Bros Intan Medika dan sampai sekarang beliau pun direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, sahabat Izi. Lalu pelatihannya ini sungguh banyak sekali, tapi izinkan Fitri sebutkan 3. Yang paling terbaru adalah beliau mengikuti pelatihan seminar peran dokter perusahaan Rumah Sakit Siloam Karawaci, lalu juga pernah diikuti workshop atau dalam tema HSE International Seminar Safety Leadership, Disaster and Crisis Management Universitas Indonesia Depok. Dan beliau juga pernah mengikuti pelatihan Health and Safety Assessment Tools NICE CLS Training Karawang Timur, Jawa Barat.
Dan narasumber kedua juga tak kalah menariknya, sahabat Izi, untuk kita simak nanti ya materinya. Ini dari Dr. Agustiawan LCMA. Beliau selaku Dewan Pengawas Syariah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan educational background-nya beliau pernah di Idat Lughawi, Imam Muhammad bin Saud University Branch of Jakarta, lalu juga beliau pernah di Degree Al-Azhar University Cairo, Egypt, Faculty of Usuluddin, Major Hadith and Ulum Hadith, GPA very good, the best graduate from Asia. Lalu beliau juga master di Omdurman Islamic University of Sudan, Faculty of Usuluddin, Major of Sunnah and Ulum Hadith. Main subject, Takhrij and Analytic of Hadith. Dan beliau juga menjadi filosofi doktor National University of Malaysia, Faculty of Islamic Studies, Major of Al-Quran and Sunnah, main subject fikih and hadis. Dan beliau ini dikenal sebagai dai 5 benua, Masya Allah. Beberapa karya buku diantaranya ini banyak sekali, tapi mungkin Fitri sebutkan 2 saja di sini karena Masya Allah ini karya-karyanya dari beliau. Dan 2 buku diantaranya yang mau Fitri sebutkan adalah buku Comparative Studies Methodology Imam Al-Zailai, Nasab Al-Rayyah, and Imam Ibnu Mulakin in Al-Badar Al-Munir. Lalu selanjutnya ada Analytical Studies of Hadith and Athar from Kitab Al-Barakah fi Fadl Al-Syai wal Al-Harakah Imam Musabi Al-Habashi. Oh, Masya Allah ini ya. Dan master dissertation-nya adalah Faculty of Usuluddin Sunnah and Ulumul Hadis Omdurman Islamic University. Jadi ini menarik banget ya kalau mendengar dari mini profilnya saja. Dan alhamdulillah sahabat Izi, narasumber kedua narasumber kita sudah terhubung dan bergabung di acara kita. Langsung Fitri sapa. Assalamualaikum Dr. Jimmy dan Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau di Jakarta, ini kita terhubung di beberapa titik ya. Dokter Jimmy ada di Pekanbaru. Kalau di Jakarta ini tadi pagi tuh hujan, dokter. Ini Pekanbaru bagaimana, dok, di sana, dok? Pekanbaru, kebetulan saya saat ini di Bukit Tinggi. Jadi tapi infonya mungkin hampir sama ya. Pekanbaru sama Bukit Tinggi ini lagi musim-musim hujan nih. Oh, jadi Masya Allah. hampir setiap hari hujan di 2 kota tersebut. Subhanallah. Dokter Agus gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Masya Allah, Ustadz Dr. Agustiawan dan Dokter Jimmy, kita akan mendengarkan kajian serta materinya yang sahabat Izi jika perlu ambil catatannya langsung dan mencatat beberapa materi yang memang perlu untuk kita catat ya. Dan untuk sahabat Izi nanti ingin yang bertanya boleh sekali bertanya, ketik pertanyaannya di fitur Q&A dan kita akan bacakan nanti pertanyaannya setelah 2 narasumber kita ini memberikan materi-materinya yang luar biasa. Kita akan mulai mendengarkan materi dari Dr. Jimmy Kurniawan, MKK selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dan Ustadz Agus bisa kembali. Nanti break dulu sebentar. Setelah Dr. Jimmy kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa juga dari Ustadz Dr. Agustiawan. Silakan Dr. Jimmy Kurniawan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ustadz Dr. Agus. Salam kenal Ustadz. Wah, luar biasa sekali saya bisa berjumpa dengan Ustadz walaupun masih dalam kondisi pandemi. Kita berjumpa bersilaturahmi dalam keadaan menggunakan Zoom. Yang saya hormati Ustadz Daud selaku Kepala IZI Area Riau Pekanbaru. Yang saya hormati teman-teman saudara-saudara saya seiman dan Islam. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kesehatan kepada kita. Kita tahu bahwa zaman pandemi ini luar biasa. Sebagai note, saat ini
jumlah COVID juga masih tinggi sekali. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama terima kasih saya ucapkan kepada IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, yang telah mengajak saya berdiskusi ya. Mungkin saya tidak berniat untuk mengajarkan, tapi sharing, di mana saat ini kita semua akan menghadapi bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sama-sama berdoa semoga kita bisa dipertemukan nih, walaupun waktunya kalau nggak salah sekitar 10 harian lagi ya. Nah, jadi mungkin saya sedikit sharing mengenai puasa Ramadan dari sisi medis. Slide-nya sudah tampil mungkin Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah. Saya ambil judul singkat ya, Badan Sehat Puasa Kuat. Dari judul ini kan badan sehat, puasa kuat. Kita sama-sama berharap bahwa puasa ini justru membuat badan kita tambah sehat, tambah yang sakit bisa menjadi lebih sehat, sehingga kita bisa setelah bulan puasa bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Next slide mungkin. Ya, ini pendahuluan bahwa ibadah puasa bagi kita tentunya adalah wajib atau fardu, di mana termasuk rukun Islam yang ketiga, di mana kita diperintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk dari sisi syar'i mungkin nanti bisa lebih banyak disampaikan oleh Ustadz Agus. Kemudian lanjut mungkin next Mbak Fitri. Ya, itu puasa itu adalah wajib ya. Kita semua tahu di mana kita harus merubah sedikit mindset kita di mana puasa itu sehat. Nah, dalam kondisi yang lain bagi beberapa orang dengan kondisi tertentu dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman ini yang coba kita ulas sedikit nanti, dan teman-teman yang menyaksikan dapat diskusi dengan dokternya masing-masing jika kondisinya cukup berat. Sebelum berpuasa disarankan untuk konsultasi ke dokter terkait penyakit yang diderita. Karena pada dasarnya puasa itu dapat diikuti oleh semua orang. Nah, dalam kondisi apapun, tapi jika kondisinya sakit, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, termasuk bagaimana minum obat dan lain-lain. Next. Ya, nah ini selalu jadi pertanyaan nih. Kenapa lemas pada saat puasa? Nah, tentu saja ada sedikit pengurangan energi ya, di mana kita pagi-pagi itu sahur, di mana kita makan dan minum. Namun setelah itu selama lebih kurang, kalau untuk kita di Indonesia lebih kurang 10 sampai 13 jam itu kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, itu secara teori memang akan terjadi kekurangan energi. Nah, namun pada saat kekurangan energi tersebut
itu biasanya sebenarnya energi yang kita makan itu sekitar 10 jam itu berdasarkan dari yang kita makan. Nah, sisanya itu kita mendapatkan energi dari cadangan-cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kenapa lemas lagi nih? Nah, biasanya pola makan salah. Kadang-kala kita makan itu tidak teratur, nah sehingga pada saat harus dilatih pada saat bulan puasa terjadi pola makan yang bisa dikatakan berkurang sekali tuh. Misalkan sehari bisa makan 4 sampai 5 kali, namun setelah mulai puasa itu bisa 2 sampai ada yang 3 kali. Nah, biasanya secara fisik itu hanya dirasakan pada 1 sampai 2 hari pertama. Next, Mbak Fitri. Apa yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa? Next. Nah, ini nilai baik yang secara medis dapat kita ambil. Yang pertama adalah tubuh melakukan detoksifikasi dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Secara medis, apabila tubuh kita dipuasakan, itu sel-sel kita akan menjadi bekerja dengan lebih baik, kemudian metabolisme berjalan dengan lebih lancar, sehingga racun-racun yang ada di tubuh dapat dikeluarkan. Kemudian karena proses detoksifikasi ini sel-sel melakukan regenerasi, ini pembaruan sel. Nah, pembaruan sel ini yang diharapkan dari kita berpuasa. Kemudian dapat menurunkan kadar hormon katekolamin atau hormon emosi sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, hormon katekolamin ini karena kan kita sama-sama tahu bahwa di bulan puasa kita harus menjaga emosi, tidak gampang marah gitu kan. Nah, hal itu dapat menyebabkan turunnya tekanan darah. Next. Ya, mungkin bisa naik satu lagi, itu memperkuat. Boleh naik, Mbak Fitri, satu lagi? Ya, nah, memperkuat kekebalan tubuh. Karena proses detoksifikasi dan regenerasi sel yang baik tadi, kekebalan tubuh kita meningkat. Kemudian ada faktor mengurangi faktor peradangan dalam tubuh. Jadi pada saat kita makan itu terjadi banyak pembakaran. Sehingga jika kita makan sehari 3 kali atau lebih, itu terlalu banyak pembakaran dalam tubuh kita. Nah, radang-radang yang dalam tubuh dapat dikurangi dengan berpuasa. Kemudian membantu mengistirahatkan sistem pencernaan. Nah, kita ini menarik nih. Pada saat ada pasien yang bertanya, "Dok, saya emah nih. Nah, apakah saya bisa berpuasa?" Jawabannya adalah bisa. Nah, tentunya perlu diskusi lebih lanjut mengenai jadwalnya. Misalkan usahakan kita sahur di akhir waktu, sehingga perut kita tidak terlalu lama kosong. Nah, sebenarnya pada saat kita berpuasa itu, nah sel-sel dari lambung kita atau sel-sel di usus itu beristirahat sebenarnya, sehingga keluhan-keluhan yang tadi muncul biasanya bisa dikurangi. Kemudian next. Nah, dapat mengontrol kadar gula darah. Nah, ini yang menarik. Jadi, jika seseorang kadar gula darahnya tinggi, itu apabila dia berpuasa secara medis itu dapat dikurangi kadar gulanya. Karena kadar gula yang di dalam darah itu akan dibakar oleh tubuh kita. Diakibatkan asupan makanan itu akan berkurang. Nah, jadi orang yang berpuasa biasanya kadar gula darahnya lebih terkontrol. Walaupun tidak berarti pasien tersebut tidak mengkonsumsi obat-obat gulanya. Jadi apabila sudah istilahnya
rutin menggunakan mengkonsumsi obat-obat gula tetap dilaksanakan, tetap dilakukan, namun biasanya lebih terkontrol. Dapat juga kita pada saat berpuasa nanti kita dicek gulanya secara berkala. Nanti akan kelihatan biasanya tuh. Oh, gulanya kenapa lebih terkontrol ya? Nah, terbantu karena puasa. Selanjutnya membantu menjaga berat badan. Nah, ini memang menjadi nilai plus nih. Tapi nggak sedikit juga dari kita yang pada saat berpuasa justru lebih banyak, lebih nggak berkurang atau malah bertambah berat badannya. Nah, ini sering kali kita temukan, misalkan pagi itu sahurnya berlebihan, kemudian begitu buka puasa, langsung makan, kemudian dengan jumlah yang banyak, kemudian seringkali berkumpul bersama teman-teman malam gitu ya, makan lagi. Nah, itu nggak sedikit juga yang berat badannya justru bertambah. Nah, lanjut mungkin. Nah, ini tips puasa sehat di masa pandemi. Kita semua tahu bahwa COVID bisa di mana saja. Saya bisa gambarkan bahwa virus ini memang nyata dan berat ya. Walaupun ada banyak orang yang kena COVID, tapi kondisi tubuhnya tidak terlampau berat. Nah, ini yang menyebabkan salah persepsi nih. Yang sering dilihat masyarakat adalah, oh kena COVID, isolasi mandiri di rumah saja sehat. Nah, justru kalau yang saya lihat di rumah sakit, itu yang dengan kondisi sedang sampai berat, memang sangat cukup menakutkan ya virus ini gitu. Dan tidak sedikit yang sudah meninggal karena virus COVID gitu. Jadi ya ini mungkin clue ya, tetap berada di rumah, hindari keramaian. Mungkin yang bahasa masyarakatnya, bahasa awamnya adalah ngabuburit ya. Nah, tolong jangan sampai terjadi, sangat berbahaya. Kemudian hindari anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah hingga mereka mandi dan ganti baju. Nah, jadi pada saat pulang ke rumah, ini diharapkan ini trik juga ini. Tidak langsung berkumpul bersama keluarga. Jadi langsung mandi dan ganti baju, mungkin cari pintu masuk mungkin dari samping, langsung mandi. Jadi baju yang digunakan tadi itu harus segera kita pisahkan. Nah, jika harus keluar rumah, gunakan masker, ya tentunya 5M ya. Nah, rajin cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang seimbang, terutama yang mengandung protein, vitamin dan mineral. Nah, yang banyak proteinnya nih biasanya lebih tahan di pencernaan nih. Kalau kita banyak makan gula, itu nggak lama, biasanya 3-4 jam, sebenarnya makanan itu sudah selesai semua dicerna. Nah, kemudian lakukan hobi dan aktivitas yang positif. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan hormon yang positif juga, yang baik, sehingga kita dapat melewati bulan puasa ini dengan baik dan sehat. Kemudian lanjut. Nah, ini trik-triknya nih. Triknya nanti mungkin secara syar'i pun ada petunjuknya. Nah, itu untuk sahur itu makan di akhir waktu ya. Kita semua tahu bahwa kita disunahkan seperti ini. Kemudian memperpanjang metabolisme energi di dalam tubuh. Kemudian makan dengan jumlah yang normal. Kalau pada saat sahur makannya terlalu banyak, itu justru akan menyebabkan mudah sekali lapar nanti pada saat makanan itu habis dicerna oleh tubuh kita. Kemudian batasi makanan yang manis. Ini jelas ya, yang tadi saya sampaikan, makanan yang lebih baik itu yang banyak protein dan mungkin ada lemaknya juga. Makanan yang manis ini cepat sekali dicerna.
Kemudian next, nah, konsumsi air putih yang cukup. Nah, disarankan 3 gelas air putih, tentunya untuk menghindari dari dehidrasi. Kemudian minum susu dan multivitamin yang dianjurkan dokter. Ini untuk mencukupi vitamin dan dalam aktivitas kita. Untuk obat-obatan yang biasa kita minum, misalkan yang 3 kali sehari, ini mungkin notes ya, untuk yang rutin minum obat setiap hari, itu minum pada saat sahur, kemudian berbuka, mungkin di pertengahan itu sekitar jam-jam 10 atau jam 11 sebelum tidur. Nah, setelah itu bukan berarti yang minum obatnya 3 kali sehari jadi 2. Tetap bisa 3 kali, pagi pada saat sahur, kemudian saat berbuka, dan di pertengahan sebelum kita tidur. Nah, kemudian ini pesan lagi, mungkin jangan tidur sesudah sahur. Biasanya itu perut akan begah tuh dan kembung, karena itu cukup mengganggu pencernaan. Kemudian next. Nah, saat puasa ya kita bisa menghindari terik matahari. Ini jika kita bisa menghindari pada saat bekerja mungkin ya. Jadi kalau nggak bisa dihindari ya tidak masalah. Yang penting mungkin jangan, jika memang bekerja di bawah terik matahari, gunakan pakaian yang menutupi tubuh, mungkin lengan panjang gitu ya, topi atau peci mungkin. Karena kalau langsung terbuka kita kena matahari, tentunya mudah sekali terjadi dehidrasi. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang tidak perlu. Nah, kita harus benar-benar bisa menilai nih, kira-kira aktivitas fisik apa yang memang diperlukan dan tidak diperlukan. Jika yang tidak diperlukan, saya rasa tidak perlu dilakukan. Kemudian istirahatkan tubuh Anda jika ada waktu. Nah, seperti diperintahkan juga nih bahwa tidur itu adalah ibadah ya. Mungkin tidur yang ibadah itu mungkin minta dibantu Ustadz Agus untuk dijelaskan nanti. Kemudian olahraga ringan di sore hari. Next. Nah, olahraga ringan di sore hari ini tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi pada saat tubuh memang saat itu kekurangan kalori, kemudian lemak yang dibakar, jika kita tambahkan dengan olahraga ringan di sore hari, banyak cadangan lemak itu akan banyak dibakar. Sehingga misalkan yang kolesterolnya tinggi, kemudian yang gulanya tinggi, itu akan jauh berkurang dan lebih stabil. Mungkin kita hindari olahraga di pagi hari, karena takutnya nanti akan dehidrasi, kemudian tubuh akan butuh energi sehingga setelah olahraga justru akan lemas sekali. Kemudian lakukan hobi di waktu senggang. Ya, hobi ini kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu bisa menghilangkan stres, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bisa diambil waktu-waktu saat sebelum berbuka puasa. Selanjutnya mungkin, nah ini trik juga pada saat berbuka, ya, saat berbuka makan minum seadanya, seperti minum teh manis, buah kurma dengan jumlah yang ganjil, jadi nggak langsung diisi dengan makanan yang begitu banyak, kemudian minuman yang begitu banyak kadar gulanya yang manis-manis ya. Mungkin kita sudah kebayang nih kalau buka puasa, wah pengennya makan semua. Gitu. Jadi secara medis ini tidak baik. Jadi mungkin makan dulu, batalkan dulu, minum seperlunya mungkin setengah gelas gitu ya. Bisa setelah itu sholat dulu, kemudian setelah sholat baru bisa makan. Dan seperti pesan saya, sama dengan berbuka, sama dengan sahur, jangan makan dan minum yang berlebihan. Kemudian makanlah dengan porsi yang seimbang.
cukup karbohidrat, protein dan serat, dan hindari makan pedas. Nah, ini mungkin yang untuk terutama pasien-pasien yang punya sakit MAH, yang rutin minum obat MAH, ya kadang-kala pada saat berbuka itu semua makanan rasanya enak saja. Tapi jangan sampai kita terlalu banyak makan yang pedas, karena itu mungkin yang akan menyebabkan MAH kita kambuh, justru bukan puasanya. Kemudian cukupkan kebutuhan cairan. Nah, mungkin ini informasi bahwa dehidrasi pada tubuh itu bisa dianggap gini, misalkan kita kekurangan cairan, itu kita dianggap terutang 24 jam. Jadi jangan takut bagi yang kita berpuasa ataupun sedang dalam keadaan dehidrasi, ya kalau kita masih berpuasa sampai berbuka kita cairan-cairan itu kita kembalikan lagi, kita minum yang banyak, itu tubuh insya Allah nggak rusak sih. Jadi pada saat dehidrasi tersebut masih ada waktu 24 jam kita untuk mengembalikan cairan tubuh kita. Kemudian next. Nah, ini mungkin pesan, jika ada kondisi tubuh menurun atau ada klinis penyakit yang timbul pada saat berpuasa, segera konsultasi dengan dokter. Mungkin kita dalam beberapa waktu ini akan mendapatkan program vaksin juga dari pemerintah. Kalau nggak salah, MUI juga sudah memberikan fatwa bahwa vaksin itu halal, yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan pada saat berpuasa. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Ustadz Agus. Demikian mungkin dari saya, sedikit sharing ya mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, bisa menambah pengetahuan nih untuk persiapan bulan puasa. Sekali lagi kita semua berdoa, bulan puasa ini adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Semoga kita sehat dan umur kita disampaikan pada bulan puasa, dan kita bisa menghadapi puasa sampai selesai dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah, karena ini memang nilainya sangat berlipat ganda nih segala amal ibadah yang kita lakukan. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Fitri. Masya Allah, singkat, padat, dan jelas ya dokter ya. Jadi kita tahu bagaimana cara sehat kita untuk nanti di bulan puasa. Nah, tadi itu yang terakhir ada ya, untuk menjaga tidak minum kopi. Wow, ini bagi para pecinta kopi rasanya tantangan sekali, dokter. Masih bisa nanti habis berbuka puasa minum kopi. Iya, dan kita sudah mendengarkan bagaimana tips and triknya untuk kesehatan secara jasmani di bulan Ramadan itu. Tapi tentunya bukan hanya kesehatan jasmani, sahabat Izzy. Kesehatan rohani pun harus kita jaga. Dan seperti apa tips and triknya? Langsung kita mendengarkan dari Ustadz Dr. Agustiawan LCMA selaku Dewan Pengawas Syariah Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia. Tafadol Ustadz. Terima kasih Mbak Fitri, Dr. Jimmy, Bang Daud, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dr. Jimmy selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros. Yang saya hormati juga
Bapak Abu Daud selaku Kepala Perwakilan IZI di Riau, Mbak Fitri dari IZI TV, serta sahabat-sahabat IZI, sahabat-sahabat Rumah Sakit Awal Bros yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini melainkan ucapan syukur, alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Saat pandemi memasuki 1 tahun lebih ini, Allah masih memberikan sehat, Allah masih memberikan umur kepada kita. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berfikir, bagi yang mau memikirkan. Jadi umur kita hingga hari ini merupakan waktu yang cukup sebenarnya untuk merenungkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat IZI dan sahabat Rumah Sakit Awal Bros yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah di setiap tahunnya ada satu bulan yang penuh keberkahan. Dia adalah bulan Ramadan. Bulan yang dirindui oleh generasi awal kita, para salafus soleh. Mereka menjadikan 1 tahun itu sebagai tahun penuh penantian serta harap dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan umur mereka hingga Ramadan yang akan datang. Tadi disampaikan bagaimana Ramadan dan kesehatan jasmani. Maka di sini saya akan menyampaikan tentang Ramadan dan kesehatan rohani. Ada satu fakta yang menarik, yaitu antara sakit fisik dan hati yang sakit. Kalau sakit fisik, itu membuat orang tidak bisa menikmati kelezatan duniawi selama beberapa waktu. Katakanlah orang sakit gigi, ya, hidangan yang begitu nikmatnya di Pekanbaru ini, apalagi Masya Allah ya, lama bana makanan-makanannya itu Masya Allah ya, apalagi di Bukit Tinggi ya. Kalau orang sakit gigi sariawan tidak bisa menikmati kelezatan daripada duniawi tersebut selama beberapa saat. Tapi hati yang sakit ini jauh lebih fatal. Karena kalau hati yang sakit atau rohani yang sakit, ini menjauhkan seseorang dari kebaikan seluruhnya. Ya. Dia melihat makanan, kalau orang sakit fisik tidak bisa makan. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, maka dia bisa jadi iri dan dengki dengan pedagangnya. Ya. Dia bisa kemudian dendam dengan pedagangnya. Dia bisa berbuat zalim kepada pedagangnya. Itu hati yang sakit. Jadi sakit fisik ini hanya menghalangi seseorang dari kenikmatan duniawi, tapi kalau hati yang sakit, ini menghalangi seseorang dari kebaikan seluruhnya. Fakta yang berikutnya adalah bahwa orang yang sakit fisik, biasanya dia duluan yang lebih tahu akan kondisinya. Ya. Maaf saya nggak bisa hadir, saya sedang agak demam, flu, dia sendiri yang menyadari. Ya. Dan biasanya untuk sakit fisik ini orang akan bergegas, akan segera untuk kemudian melakukan terapi. Tadi Dr. Jimmy cerita tentang virus corona ini, ya.
Kita bisa lihat bagaimana orang begitu khawatir ketika batuk sedikit ya. Kita lagi antrian di mana misalnya, ya, coba batuk itu akan dipersilakan duluan ya, karena orang sangat khawatir dengan sakit fisik ini. Tapi untuk yang namanya hati yang sakit, seringnya itu orang lain lebih dulu yang mengetahui. Ya. Seringnya itu orang lain dulu yang mengetahui. Ente jangan gitu, sombong tuh namanya. Bisanya iri. Jadi orang yang bersangkutan kadang ternyata tidak menyadari bahwa dirinya hatinya itu sakit. Dia iri, dia dengki, dia dendam, dia sombong. Kadang dia tidak menyadari. Bahkan yang lebih repotnya lagi adalah dia tidak sadar bahwa itu keliru. Nah, yang berikutnya adalah bahwa orang yang hatinya sakit itu sering lambat untuk merespon. Ini beberapa fakta antara sakit fisik dengan hati yang sakit ataupun rohani yang sakit. Padahal tadi saya katakan bahwa untuk hati yang sakit ini dampaknya luar biasa. Ini saya sampaikan, apa kaitannya antara rohani yang sakit dengan hawa nafsu? Ya. Untuk hati yang sakit, ternyata dia menggerakkan anggota tubuh untuk memperturuti hawa nafsu. Kalau hati itu sakit, maka dia akan mengajak untuk memperturuti hawa nafsu. Sehingga kemudian menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinannya. Terus dituruti. Nafsu ini sampai batas tertentu itu adalah hal yang manusiawi. Suka terhadap lawan jenis ini manusiawi. Tapi ketika kemudian dituruti, Masya Allah, akhirnya kemudian terjerumus dalam penyimpangan. Saya pernah berangkat haji dan salah satu jamaah itu cerita bahwa saudaranya bekerja di salah satu rumah di Mekah. Setelah saya antarkan, kemudian saya ingin ke toko buku, namanya Maktabah Jarir, toko buku besar. Nah, yang menarik adalah raknya itu kan memanjang. Waktu itu saya sedang mencari sebuah buku di paling kiri. Saya melihat ada hal yang menarik di paling ujung sana. Saya melihat bagaimana ada seorang wanita yang bolak-balik. Saya bilang, ada apa? Ternyata di samping saya itu ada pelajar putra. Apa yang terjadi? Di sana yang siswi tadi itu kemudian membuka sedikit cadarnya. Yang di samping saya, yang pelajar siswa tersebut, sambil kemudian senang. Yes, gitu ya. Baru dibuka cadarnya dikit, lihat wajahnya itu kayaknya, luar biasa. Hadirin khotimah rahimakumullah, itu yang biasa terbungkus. Tapi kalau kemudian yang terbuka sebuka-bukanya, dan kemudian diperturut dengan hawa nafsu, akhirnya kemudian hal itu nggak jadi istimewa lagi. Jadi kembali bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, maka nafsu kemudian menjadi pimpinannya. Mencoba untuk menjerumuskan manusia kepada jurang kehinaan. Yang berikutnya bahwa kalau hati yang sakit, itu membuat dia tuli dari nasihat-nasihat Al-Quran. Udah diterangin, udah disampaikan, tapi rasanya berat untuk menerima hal itu. Nggak mau mengerti. Sudah disampaikan, jangan iri, bagaimana bahayanya dendam, bagaimana buruknya sombong, bagaimana Al-Quran melarang untuk serakah, bagaimana Nabi melarang untuk tamak, tapi seolah-olah nggak didengar itu. Bahkan kadang ketika dinasehati, jangan cari yang haram, cari yang halal, bahkan kadang malah berbalik, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. La haula quwata illa billah. Jadi kembali bahwa kalau hati itu sakit, maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Dan dampaknya adalah dia tuli dari nasihat-nasihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan, dia nggak mau dengar, dia nggak tanggapi, dia nggak gubris. Bagaimana Nabi menjelaskan, dia nggak ambil peduli. Begitu juga. Dampak yang berikutnya adalah dia menjadikan setan sebagai komandannya. Bagaimana setan kemudian membuai dirinya. Bagaimana setan kemudian menjerumuskan dirinya.
mengajak kemaksiatan, mengajak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam berbagai keadaan, setan itu paling tekun. Ketika kemudian Allah berikan nikmat, digoda oleh setan untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian diberikan musibah, digoda oleh setan untuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, sekitar 1 bulan yang lalu ada seorang dokter spesialis di RSCM. Beliau seorang muslimah dan divonis kanker. Ketika ketahuan sudah stadium 3 dan sangat cepat, sehingga kemudian stadium 4. Ada hal yang menarik adalah ketika suaminya itu ngobrol dengan sesama dokter, artinya dokter senior, bahwa istrinya ini kalau diajak untuk sholat, kemudian diajak untuk berwudu, malah marah. Bahkan kemudian istrinya mengatakan, aku kan udah hijrah, aku kan udah berhijab, tapi kok malah sakit kayak gini. Sabar. Iya sabar, tapi ini kok bukannya kemudian sembuh malah makin parah sampai stadium 4 dan lain sebagainya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ini merupakan godaan dan bisikan setan. Ibadah kita itu mestinya tanpa pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah, kita berhijab, kita sholat, kita sedekah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan itu dengan pamrih, nah tadi kita akan menuntut. Ya, saya sudah begini kok masih begini. Saya sudah begitu kok masih begitu. Ini yang kemudian seseorang itu mengikuti nafsunya. Sehingga kemudian menjadikan setan sebagai komandannya. Yang keempat, kalau orang hatinya sakit dan kemudian dia mengikuti hawa nafsu, dia akan buta dengan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melihat bagaimana kebenaran yang Allah tampakkan. Bagaimana kuasanya Allah, bagaimana sayangnya Allah, bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang orang-orang yang melakukan maksiat. Ini semuanya dikarenakan hati yang sakit. Dan hati yang sakit menjerumuskan kepada nafsu, waliyazubillah, saya katakan di sini, hingga akhirnya kemaksiatan menjadi kendaraan dia menuju neraka, waliyazubillah. Sahabat Izi dan sahabat Rumah Sakit Al-Bros yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bulan Ramadan. Ternyata memberikan kepada kita terapi, memberikan kepada kita penguatan akan kesehatan rohani ini. Yang pertama adalah pada saat kita menahan makan dan minum, maka puasa ini memberikan satu kekuatan kepada kita untuk mampu mengendalikan jiwa. Makanan, minuman, kita peroleh dari harta yang halal. Makanannya pun halal. Tapi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengendalikan jiwa. Kalau belum azan maghrib, tidak boleh kita menyentuhnya. Nggak boleh kita memakannya. Nggak boleh kita meminumnya. Istri yang kita nikahi dengan sah, ketika kemudian belum azan maghrib, tidak boleh kita untuk menggahulinya. Di sini mengajarkan kepada rohani kita bagaimana kemampuan mengendalikan jiwa. Coba deh sahabat Izi perhatikan teman-teman SD kita, teman-teman SMP kita, teman-teman SMA kita, teman kuliah, bahkan teman kerja. Mereka-mereka yang tidak sukses bukan karena mereka tidak pandai. Mereka yang gagal dalam hidup bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka tidak dapat mengendalikan jiwa mereka. Banyak yang gagal dalam hidup karena ini. Ya. Rumah tangga berantakan karena tidak bisa menahan daripada jiwanya. Sehingga kemudian terjebak dalam perselingkuhan, melakukan perzinahan, hancur rumah tangganya. Ya. Bagaimana kemudian karirnya? Bagus. Tapi kemudian tidak mampu mengendalikan jiwanya. Sehingga kemudian mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Korupsi. Hancur. Ya. Hancur karirnya. Ya. Karena tidak mampu mengendalikan jiwa. Maka saum ini adalah
suatu kesempatan untuk kemudian menterapi rohani kita, agar kita mampu mengendalikan jiwa. 2 tahun lalu, saya ditelepon oleh seorang ibu, Pak Ustadz tinggalnya di mana di Jakarta? Saya bilang di Cempaka Putih, Bu. Oh, alhamdulillah, dekat atuh. Kenapa, Bu? Anak saya ini baru tamat dari salah satu universitas terkenal di Malaysia dan keterima kerja di Jalan Keramat. Wah, dekat sekali, saya bilang. Nah, karena itulah Pak Ustadz, boleh nggak kita ketemuan? Kita cari kosan buat anak saya. Beliau, ibu tersebut datang dengan putranya, dengan suaminya, saya dengan istri. Jadi kita berlima cari kosan. Dapat ya di daerah Salemba Beluntas. Kalau ada yang tahu daerah Jakarta Pusat ya. Nah, karena dulu di Malaysia cukup dekat dengan mereka sekeluarga, istri saya bilang, Abi, pokoknya paling lama seminggu kita temui anaknya. Apakah kita ajak ke rumah, atau kita ke kosannya, atau kita ajak makan di luar, pokoknya paling lambat seminggu sekali. Setelah kemudian beberapa bulan, istri saya bilang, kok kayaknya makin kurus ya, Bi? Maksudnya yang lelaki tersebut, pemuda tersebut. Saya bilang capek kali, orang biasanya cuma kuliah, ya, pulang ke rumah makan tinggal makan, baju kotor tinggal taruh, ya. Sekarang dia harus ke laundry, dia harus cari makanan. Tapi dapat beberapa bulan setelah istri saya menyampaikan itu, saya perhatikan, oh iya juga ya, kurus sekali pemuda ini. Tidak lama kemudian ada telepon lagi dari ibunya, Pak Ustadz, boleh nggak kita ketemuan di salah satu apartemen di Jakarta Pusat? Saya bilang, oke, Bu. Beliau ditemani suaminya, kemudian saya ngobrol bertiga. Ngobrol, bercanda tentang Indonesia, tentang Malaysia. Dalam hati saya membatin, kayaknya bukan untuk ini saya dipanggil. Hingga kemudian kita terhenti, terdiam, tiba-tiba sang ibu kemudian bertanya, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, bagaimana tentang HIV AIDS? Saya nunduk, saya nggak jawab. Kemudian saya menengadahkan wajah saya langsung kemudian mengatakan, anak ibu ya? Iya Pak Ustadz. Ya Allah, umur baru 24 tahun. Ya, umur baru 24 tahun. Tapatan universitas ternama di Malaysia. Sekarang dari pekerjaannya diberhentikan, kalau mau ke mall diliatin. Ya. Bahkan dia mau keluar negeri juga dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena tidak mampu mengendalikan jiwanya. Nah, puasa itu memberikan kesehatan rohani agar kita mampu mengendalikan jiwa. Yang kedua, sahabat Izi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ketika kita puasa, maka kita akan sibuk memikirkan hal-hal yang baik, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa nih yang kita lakukan? Baca Quran, apalagi ya, zikir, apalagi kita bikin kerjaan ini, kerjaan itu. Jadi sibuk memikirkan hal-hal yang baik. Karena begitu kaedahnya. Kalau waktu tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dia akan habis dengan hal-hal yang sepele. Makanya subhanallah pada saat kita berpuasa, ya, kita ternyata disibukkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, bagaimana kemudian saum ini menempa daripada kesehatan rohani kita pada saat kita lapar, pada saat kita haus, kita jadi kemudian tersentuh ya, jiwa kita untuk kemudian merasakan, oh ya Allah, ternyata selama ini banyak betul nikmat yang kau berikan pada kami. Ya, banyak betul nikmat yang kau berikan pada kami. Di Amerika, perusahaan-perusahaan besar itu mereka sampai membuat training kepada level GM ke atas. Dan ternyata training tersebut adalah mereka dilaparkan, tidak boleh makan dari pagi sampai petang. Ini kan konsep puasa. Dari training ini diharapkan agar dari peringkat GM ke atas itu memiliki empati. Oh kayak gini ya kalau lapar. Sopir saya tuh kalau lapar kayak gini. Susahnya office boy itu kayak gini. Jadi ternyata puasa ini memberikan kesehatan rohani untuk kemudian seseorang itu ketika dilaparkan, maka dia akan tersentuh jiwanya. Dan dia akan berpikir, yang pertama dia berpikir, ya Allah,
banyak betul nikmat yang kau beri pada hamba. Kita bisa minum air yang adem, kita bisa makan ini dan itu. Luar biasa, banyak betul nikmat yang Allah berikan pada kita. Sekaligus ya, dia memberikan terapi kepada kita bahwa begini kira-kira susahnya orang-orang yang tertimpa musibah, begini rasanya orang-orang miskin, begini rasanya anak-anak yatim. Ya. Jadi pada saat kita menahan makan, menahan minum, ini memberikan kesehatan kepada rohani. Sahabat Izi dan sahabat Awal Bros yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat pada slide-slide berikutnya ini adalah tentang bagaimana orang yang sehat rohaninya. Ya. Suatu hari Nabi di majelis bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan akan masuk ke majelis kita rajulun min ahlil jannah. Seseorang dari penghuni surga. Para sahabat kaget karena kenapa? Ini orang datangnya udah telat ke majelis Nabi. Jadi datang ke pengajian telat, tapi oleh Nabi dikatakan dia adalah ahli surga. Ini kan mengejutkan. Lalu kemudian masuk seseorang yang di jenggotnya ini masih terlihat bekas air wudhu. Ada sahabat yang Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, apa sih istimewanya orang ini? Maka usai bubar majelis Nabi, sahabat Abdullah bin Amr ini kemudian menjumpai orang tersebut. Dan beliau minta izin untuk menginap di rumahnya. Subhanallah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi bertamu itu 3 hari. Setelah 3 hari dia tidak melihat ada hal yang istimewa. Maka kemudian disampaikan kepada orang tersebut. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa 3 hari yang lalu, ketika engkau masuk ke majelis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa engkau termasuk di antara ahli surga. Dan aku menginap di rumahmu sebanyak 3 hari, tidak melihat satupun hal yang istimewa. Artinya ya biasa aja gitu. Qiyamul lailnya juga nggak sepenuh malam, biasalah pokoknya. Maka kemudian laki-laki ini memikirkan. Beliau kemudian berkata, nah ini potongannya saya ambil di sini. Beliau mengatakan sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa melainkan yang kau lihat. Hanya saja, nah ini beliau katakan, ya, aku tidak pernah merasa dongkol, nggak pernah merasa dendam kepada siapapun dari kaum muslimin. Aku nggak pernah menyimpan rasa iri dengki kepada kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Orang nggak pernah iri, nggak pernah dengki, nggak pernah jealous, nggak pernah julid kepada orang lain. Ini subhanallah. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa rasa iri ini hampir nggak ada yang selamat manusia. Hampir nggak ada yang selamat. Karena kenapa? Karena manusia itu dijadikan oleh Allah satu fitrah, dia ingin lebih dari yang lain. Itu fitrahnya manusia. Ya. Karena fitrahnya itu dia ingin lebih dari yang lain, maka ketika melihat orang lain itu ada kelebihan, wah nggak bisa nih. Ya. Timbul rasa iri, rasa dengki. Udah dibilangin bahwa nanti seragam, ya misalnya bajunya begini, kerudungnya begini, sama semua. Tapi kan beda-beda kita lihat, ya. Ada yang pakai bros di mana, ada yang pakai kembang di mana. Coba aja kalau haji atau umroh, ya. Karena tadi ingin kemudian lebih daripada yang lain. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah. Tapi selama kemudian sampai batas-batas kewajaran, is okay. Jangan sampai kemudian rasa iri itu kemudian sampai melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Nah, sahabat ini, beliau mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau nggak pernah ada rasa dengki, nggak pernah ada rasa dendam, nggak ada rasa dongkol kepada kaum muslimin. Beliau memiliki sesuatu yang luar biasa. Sahabat Abdullah bin Amr bin As malah mengatakan, inilah amalan yang membuat dirimu sampai kepada derajat yang tinggi, sehingga Nabi menjamin bahwa engkau termasuk ahli surga. Nih, ya, rohani kalau sehat tuh kayak gitu. Yang kedua, ini kalau rohani sehat, ya, bagaimana ada seorang tabi'in yang dia akan berangkat haji. Kemudian ada seorang kaya yang menitipkan harta.
Orang kaya ini berpesan, tolong bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Maka ketika orang soleh ini, ulama ini sampai ke Mekah, kemudian dia cari, dilihat ada hampir rata-rata rumahnya itu jelek, ya. Tapi dia lihat satu rumah yang lebih jelek, dia hampiri, kemudian dia sampaikan, ya, bahwa ada amanah untuk memberikan harta ini kepada orang yang miskin yang ia temui. Apa jawabannya? Wahai Abdullah, orang yang menitipkan uang kepadamu mensyaratkan bahwa yang menerimanya itu adalah yang paling miskin. Maaf, di Madinah, bukan di Makkah. Adalah orang yang paling miskin. Ya. Maka beliau mengatakan, coba engkau ke depan rumah kami. Nampaknya dia lebih miskin dari kami. Apa yang terjadi? Ketika Abdullah ini pergi ke rumah yang ditunjuki, ternyata yang menerima Abdullah ini mengatakan, coba engkau berikan kepada tetangga samping kami. Dia yang lebih miskin kayaknya dari kami. Subhanallah. Ya. Hingga akhirnya kemudian, ya, ada seseorang yang kemudian berkata seorang perempuan tersebut, wahai Abdullah, kami semua ini bertetangga adalah sama-sama miskin. Maka bagilah uang untuk kami semuanya. Lihat bagaimana orang-orang yang hatinya bersih, bagaimana orang-orang yang rohaninya sehat, maka tidak ada serakah, tidak ada tamak. Ketika dibilangin ada amanah untuk memberikan harta kepada yang paling miskin, maka mereka saling tunjuk. Karena semuanya miskin. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana rohani yang sehat, ini menjadikan orang nggak serakah, tidak tamak. Ya. Justru dia mendahulukan orang lain. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sekitar 5 tahun yang lalu saya diundang ke Austria. Austria ini ibu kotanya Vienna. Cuma orang sering keliru dengan Australia. Makanya kalau kita cari souvenir di Austria itu banyak gantungan kunci yang tulisannya Austria no kanguru. Di Austria ini nggak ada kanguru. Ya. Nah, hampir setiap hari ketika di sana itu saya telepon ke ibu, saya telepon ke istri. Ya. Suatu hari ibu saya bilang, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, emangnya kenapa, Mak? Ibu saya kemudian bilang, enggak, ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh. Saya bilang, kalau emang Mak rasa dia mustahik, salurkan saja kepadanya. Emangnya kenapa sih? Ibu saya kemudian cerita, enggak, Mbok ini, artinya wanita tua ini, kalau datang ke pengajian, jadi ibu saya itu ikut majelis taklim setiap hari Jumat, pada Jumatan. Ibu saya melanjutkan, Mbok ini, kalau dia datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang. Walaupun datangnya duluan. Ya. Ntar, kalau ada yang sakit di antara teman-teman ngaji, dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih, dia yang paling rajin ngajak nengok. Ntar ibu-ibu ini naik bajai, dia duluan yang bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya mustahik deh dia. Kayaknya dia pantas untuk menerima zakat. Saya katakan kepada ibu saya, ya udah, kalau memang emak rasa dia mustahik, salurkan aja kepada beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Ngobrol, dan ditanyakanlah 2 hal ini. Yang pertama ibu saya nanya, Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, kok duduknya paling belakang? Subhanallah jawabannya. Apa kata beliau? Soalnya malu, Bu. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Ya Allah. Ya. Tidak sedikit muslimah sekarang yang bajunya belum terlalu buruk, ketika ada model baru ganti lagi, ya. Ketika kerudungnya belum terlalu buruk, ada model baru ganti lagi. Ini ibu tinggal di Jakarta, Jakarta Pusat, ya. Itu baju yang pantas, gamis yang pantas buat ngaji katanya cuma 2. Subhanallah. Lalu ditanya hal yang kedua, kalau kondisi Mbok kayak gini, kenapa kalau ada teman-teman yang sakit, dirawat, Mbok yang paling rajin ngajak nengok? Ntar ketika nyampe, Mbok duluan yang bayarin ongkos bajai. Nah, jawabannya inilah yang saya tulis di atas. Apa jawaban beliau? Kan surga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Subhanallah. Ini orang yang rohaninya sehat. Nah, puasa mestinya mengajarkan itu. Nggak serakah.
Puasa mestinya menjadikan rohani kita sehat. Bagaimana kita nggak dendam, nggak dengki. Puasa mestinya menjadikan rohani kita sehat, bahwa kita senang untuk berbagi. Ya. Pengen untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh puasa. Ya. Ketika kemudian kita menahan lapar, menahan haus, kita bisa mengelola jiwa kita. Kita bisa kemudian menahan daripada nafsu kita. Ya. Dulu Mas Deddy Corbuzier dalam acara tayangan Hitam Putih sempat mengundang seorang kakek, ya saya katakan kakek, namanya Mbah Asrofin. Umurnya 73 tahun, asalnya dari Semarang. Yang menarik sampai beliau diundang oleh Deddy Corbuzier ini adalah beliau kerjanya sebagai guru ngaji dengan gaji 800.000 per bulan. Tapi yang menjadikan beliau menarik ini adalah setiap Jumat beliau menyiapkan nasi bungkus sebanyak 100 bungkus yang disediakan untuk orang-orang miskin. Subhanallah. Jadi kalau mendengar dialognya dengan Deddy Corbuzier waktu itu, kita akan salut, kagum. Ya, ditanya, Mbah ini katanya kerjanya guru ngaji, J dengan gaya Jawanya. Gajinya berapa Mbah sebulan? Ya gaji 800.000 katanya. Tapi saya dengar Mbah ini bikin 100 nasi bungkus setiap hari Jumat dan dibagi buat orang-orang miskin. J, kata beliau. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan 100 nasi bungkus. Nasi bungkus paling murah 10 sampai 50.000, 10 sampai 15.000. Kalau sudah 100 berapa? Ya. Yang menarik adalah ketika ditanya, ya, loh kan gaji 800.000, setiap Jumat menyiapkan 100 nasi bungkus, apa ndak habis gajinya Mbah? Apa jawaban beliau? Yo kalau gaji ya habis, ya, Mas Dedi. Tapi kan rezeki Allah nggak pernah habis. Subhanallah. Ya. Ini rohaninya sehat. Rohaninya sehat. Dia nggak pelit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin betul nih orang-orang yang rohaninya sehat. Nah, bulan Ramadan, wabil khusus saum, itu selain mengajarkan kesehatan secara fisik, juga mengajarkan kesehatan rohani tadi. Mampu mengelola jiwa, ya, mampu untuk kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, menjadikan diri bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah, bahkan senang untuk berbagi kepada orang. Ya. Sahabat Izi dan sahabat Awal Bros yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada Bang Daud yang akan sharing juga kepada kita. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan tadi ya dari Dr. Jimmy untuk tipsnya kesehatan secara jasmani, lalu juga tadi kita dengarkan dari Ustadz Agustiawan tentang bagaimana tipsnya untuk rohaninya. Dan Masya Allah ini ya, Dr. Agustiawan LCMA ini selaku Dewan Pengawas Syariah IZI yang telah berdakwah di 27 negara, 5 benua. Jadi barakallah ini kita bisa mendapatkan dan mendengarkan tausiah dari beliau. Begitupun Dr. Jimmy Kurniawan, MKK selaku Direktur Awal Bros Pekanbaru yang mungkin waktunya sangat padat, tapi bisa memberikan waktunya di acara ini. Dan karena tadi kita mendengarkan materinya cukup cukup jelas walaupun mungkin tidak panjang dan tidak berlama-lama waktunya, tapi kita berikan dulu sedikit break untuk Dr. Jimmy dan Dr. Agus, dan kini kita mau berbincang santai dulu dengan Bapak Daud ini, Bapak Abu Daud SH selaku Kepala Perwakilan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau. Assalamualaikum Pak Daud. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Alhamdulillah. Wow, ini glowing banget topinya Pak Daud. Sengaja ini dibeli untuk ketemuan hari ini. Masya Allah. Iya, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya Pak Daud ya tentang kesehatan untuk mempersiapkan diri dari kesehatan rohani maupun jasmaninya. Dan tentunya tadi sedikit Fitri mendengar dari salah satu presentasi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Agustiawan bahwa kita juga kesehatan
rohani itu didapat dari semangat berbagi. Nah, seperti apa semangat berbaginya? Mungkin Pak Daud juga di sini bisa men-share tentang itu. Silakan Pak Daud. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, yang saya hormati Dr. Jimmy Kurniawan selaku Direktur Albros Pekanbaru. Kemudian yang saya hormati juga guru kita muliakan juga guru kita, Ustadz kita Dr. Agus Setiawan. Beliau adalah aktif sampai sekarang sebagai Dewan Pengawas Syariah IZI. Jadi segala sesuatu yang keluar sebagai program dan kegiatan di IZI harus lewat melalui beliau, gitu ya. Semua ketentuan secara syariah dan regulasi yang berlaku ini lewat ya melalui beliau. Nah, tadi kita sudah mendengarkan persiapan Ramadan dari segi jasmani dan juga segi rohani. Nah, bagian saya ingin sedikit memberikan materi tentang persiapan Ramadan dengan semangat berbagi. Seperti Mbak Fitri tadi memulai dengan pantun, gitu ya. Saya juga ingin berpantun sedikit. Jauh pandang ke arah selatan, istirahat sebentar jauh perjalanan. Ramadan kita persiapkan agar totalitas dalam kebaikan. Kabut menutup terlihat pekat, elok dipandang anak bermain. Jangan pernah tinggalkan zakat, dalam hak kita ada hak yang lain. Satu lagi, daun tepak sirih lengkap seperangkat, elok dimakan penuh bergizi. Jangan berdalih tak bisa berzakat, tunaikan kewajiban kelas nas IZI. Nah, begitu pembukaan dari pantun ya. Selanjutnya ini tentang pertanyaan ya, bagaimana bersiap gitu ya untuk berbagi di Ramadan dengan kondisi sekarang gitu ya. Karena kita tahu sampai sekarang kondisi pandemi ini masih terus berlangsung begitu ya. Sehingga di tengah masyarakat itu ada perubahan gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sudah mulai bergeser, mulai berubah. Sebelumnya kita bekerja di kantor, ya sekarang kita sudah mulai ya setahun ya sudah hampir setahun lebih ya. Kita sudah beradaptasi dengan keadaan. Kita sekarang sudah mulai banyak gitu ya bekerja di rumah gitu ya, WFH gitu ya. Nah, kalau kita lihat fenomena work from home ini gitu ya, dari data yang didapatkan gitu ya dari BPS, memang selalu WFH sejak ditetapkan ini memang skornya cukup tinggi gitu ya. WFH tapi masih ada jadwal kantor, masih ada gitu ya, masuk seperti biasa juga. Pekerjaan tidak memungkinkan untuk WFH juga ada. Jadi sebagian besar perusahaan-perusahaan para pekerja itu bekerja di rumah WFH. Ya, bergilir mungkin ya, ada jadwal-jadwal. Mungkin di Rumah Sakit Alpers juga ada begitu berlakukan. Kemudian fenomena work from home ini sebelumnya semua pekerjaan itu kita lakukan di kantor gitu ya. Namun sekarang semua pekerjaan-pekerjaan itu yang di kantor itu kita lakukan di rumah gitu. Lewat Zoom sekarang gitu ya sudah mulai terbiasa gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, perubahan kebiasaan masyarakat ini kita bisa lihat begitu ya. Jadi konsumen di Indonesia itu lebih melakukan pembayaran non tunai sekitar 56% begitu ya. Jadi banyak ini perubahan-perubahannya sehingga memang menyebabkan gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan gitu ya harus secepatnya kita adaptasi. Kita digitalisasi ini juga harus dipercepat gitu ya. Di dunia kesehatan juga begitu. Layanan-layanan sekarang kan juga sudah mulai gitu ya lewat digital gitu ya. Di pelayanan-pelayanan, bertanya dengan dokter dan lain sebagainya. Kemudian ini data yang didapat gitu ya dari penelitian dari World Giving Index tahun 2018. Jadi dilakukan penelitian dari seluruh negara gitu ya. Dan Indonesia merupakan negara yang paling tertinggi gitu ya kedermawanannya gitu ya. Jadi mereka ini suka membantu orang yang tidak dikenal begitu ya, berdonasi untuk program sosial begitu ya, dan juga
kehidupan kerelawanan ini masih aktif gitu ya. Walaupun dengan kesibukan mereka masih bisa mau gitu ya untuk membantu peduli terhadap sosial. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus berbagi sih begitu ya? Di Ramadan tahun ini kita persiapkan kenapa harus berbagi sih gitu ya. Nah, saya ingin mengangkat dari dua sudut pandang secara Islamnya gitu ya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi orang-orang yang menafkahkan gitu ya, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang berbagi, orang yang membantu, orang yang memudahkan orang lain gitu ya dengan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi barangkali ini ayat yang sering kita dengar gitu ya. Saya bantu mengingatkan kembali, pada setiap tangkai itu ada 100 biji gitu ya. Jadi dari satu biji itu ada 7 tangkai, kemudian ada 100 biji. Jadi kalau dikalikan ada 700 ya kebaikan. Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi setiap satu kebaikan yang kita lakukan, berbagi kita 1.000 misalnya begitu, maka dilipat gandakan jadi 700.000. Ya, ini luar biasa sekali di dalam di dalam Islam gitu ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi kita itu ya dituntut untuk menjadi sebaik-baik manusia. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Jadi tidak hanya sekedar kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita saja, tetapi kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka kita harus bisa berbagi, membantu orang lain gitu ya. Dengan kita bermanfaat bagi orang lain, dengan kita berbagi kepada orang lain, maka kita termasuk gitu ya orang-orang yang terbaik, manusia terbaik. Nah, alasan kenapa berbagi paling tidak ada 5 yang ingin saya sharing pada hari ini ya. Ada ini kata kunci saja gitu ya, selected, happiness, peace, charitable, dan reward ya. Nah, yang pertama ini orang-orang yang berbagi itu sebenarnya orang-orang yang terpilih gitu ya, orang-orang pilihan. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ketika mereka punya harta materi gitu ya, sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak berbagi gitu ya. Tetapi mereka lebih memilih untuk berbagi. Maka orang-orang ini adalah orang-orang pilihan gitu ya, orang-orang terpilih. Jadi sungguh dahsyat sekali ya. Mereka tidak mementingkan kehidupan pribadi saja gitu ya. Tetapi mereka sangat aware gitu ya dengan keadaan-keadaan lingkungan begitu ya, membantu tetangganya, membantu masyarakat lainnya yang susah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya, orang-orang yang berbagi itu adalah orang-orang yang selalu bahagia gitu ya, happiness ya. Jadi orang-orang yang selalu bahagia. Ini ada sharing sedikit yang ingin saya berikan gitu ya. Kenapa orang berbagi itu selalu bahagia? Jadi di Easy Riau itu ya beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, ada satu saudara kita masih kecil, namanya itu Adi Adenan, gitu, yang kena sakit jantung ya kalau nggak salah itu. Kemudian datang ke kantor, gitu ya, sharing ke kita, minta bantuan dan lain-lain. Kemudian kita sudah lakukan asesmen di lapangan dan memang layak untuk dibantu. Maka teman-teman dari Easy akan memaksimalkan, gitu ya, mengajak orang lain untuk bisa berbagi, untuk membantu Adi Adenan ini ya. Kebutuhannya luar biasa ini ya, puluhan juta ya. Ayah dan ibunya ini pekerjaannya serabutan, kadang ada kerja, kadang tidak ada kerja begitu ya. Ini dan untuk memenuhi kebutuhan berobat Adi Adenan ini tidak sanggup gitu ya. Nah, kita bantu, kita ajak orang-orang untuk bisa berbagi ya, berdonasi. Alhamdulillah terkumpul puluhan juta. Kemudian setelah kita terkumpul, kita mendatangi rumahnya, kemudian kita bantu. Coba lihat gitu ya, kebahagiaan yang muncul di wajah mereka gitu ya. Bahkan terucap di orang tuanya menyampaikan ya bahwasanya di keadaan kami yang susah ini masih ada orang-orang yang mau membantu kami gitu ya, masih peduli dengan kami. Padahal kalau dilihat-lihat kami ini bukan siapa-siapa begitu. Tapi kenapa orang ini mau membantu kami? Ya. Ini
ada kebahagiaan yang luar biasa. Kami melihat gitu ya dari sorot-sorot mata orang tuanya gitu ya. Kemudian saya juga melihat dari timnya Izzy gitu ya. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Saya lihat aktivitas yang dia lakukan gitu ya. Di penelponan mengajak orang untuk berdonasi, kemudian ada galang dana misalkan di masjid dan di mana-mana gitu ya. Tidak ada kelelahan di mata mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan bahwasanya adik adenan ini perlu dibantu, mereka dengan sangat luar biasa bersemangat untuk membantu. Bahagia sekali begitu ya. Kemudian ketika mendapat update terakhir yang kita kumpulkan sampai puluhan juta gitu ya, mereka sangat bahagia sekali. Ya, mereka berhasil mengumpulkan, kemudian mereka berhasil membantu adik adenan. Nah, ketika kita sudah penyaluran untuk adik adenan, ya, kemudian kita laporkan dengan para orang-orang yang sudah berdonasi ke kita, gitu ya. Banyak yang kita dapatkan feedback komunikasinya, gitu ya. Kita dapatkan luar biasa, gitu ya. Ada rasa haru mereka, sukacita mereka, gitu ya. Bahwasanya ada ketenangan, gitu ya, mereka dapatkan. Ini luar biasa, gitu ya. Ini sebuah keadaan, kondisi yang kami alami di kantor. Ini perlu di-sharing dengan kita semua. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang update-nya adik adenannya sudah mulai membaik. Ya, ini akan menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat, baik bagi Izzy, baik bagi keluarga dan bagi para donatur, para muzaki, para donor begitu ya, para dermawan. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berbagi itu gitu ya. Orang-orang yang punya ketenangan hati dan ketenangan jiwa, peace ya. Jadi jiwa, soulnya itu ya. Jadi setiap langkah kakinya gitu ya sangat luar biasa. Kita bisa melihat ya orang-orang yang suka berbagi itu pasti ya raut wajahnya itu tenang gitu ya. Tidak ada gerasa kerusuk misalnya gitu, tenang begitu ya. Orang-orang yang tenang seperti ini insya Allah gitu ya dijauhi dari segala penyakit gitu ya. Nanti kita bisa sharing dengan Dr. Jimmy gitu ya. Karena asal dari penyakit-penyakit yang jasmani itu bisa saja berasal dari hati kita gitu ya. Bisa jadi dari pikiran kita yang bisa jadi tidak tentram gitu ya. Dengan kita membantu orang lain, berbagi kepada orang lain ya, kita akan tenang hati kita, jiwa kita akan tentram. Kemudian yang keempat, ya, orang-orang yang selalu berbagi begitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, charitable gitu ya. Jadi luar biasa sekali begitu ya. Ketika mereka mendapatkan informasi gitu ya, ada yang perlu dibantu gitu ya, mereka dengan sangat cepat gitu ya, tanggap gitu ya. Jika mereka tidak punya materi, mereka akan bantu melalui tenaga pikiran mereka. Mereka tidak punya misalkan uang gitu ya, mereka bisa menggunakan jejaring mereka untuk ajak gitu orang lain untuk bisa berbagi gitu ya. Nah, bukankah ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, kita juga mendapatkan kebaikan dari orang yang berbuat tadi gitu, tidak mengurangi pahala sedikit pun. Jadi ini luar biasa ya. Jadi orang-orang yang berbagi itu orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi dan mudah dikenali di tengah masyarakat gitu ya. Di tengah masyarakat mudah dikenali gitu ya. Mereka gemar bergaul dengan orang begitu ya. Mereka tidak hanya memikirkan soal kehidupan pribadi mereka gitu ya. Bahkan orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi ini biasanya calon-calon pemimpin gitu ya. Pemimpin gitu ya di masa depan. Kemudian yang terakhir ya, ini reward ya. Ini orang-orang yang berbagi itu sebenarnya dia mendapatkan hadiah gitu ya. Mendapatkan hadiah. Ya, tentunya hadiahnya tidak dalam bentuk materi begitu ya, tapi dalam bentuk pahala dan keberkahan. Ya, apalagi yang kita harapkan selain daripada dua ini, pahala dan keberkahan. Keberkahan ini sangat luar biasa. Ketika harta kita itu tidak berkah begitu ya, maka ada saja yang terjadi gitu ya. Ada saja yang terjadi. Kita punya uang 100 juta begitu ya, tapi kita tidak punya semangat untuk berbagi gitu ya. Dengan tidak berlama-lama gitu ya, harta yang kita miliki itu akan keluar dengan sendirinya. Bisa jadi karena badan kita sakit dan lain-lain begitu ya. Tapi ketika kita berbagi gitu ya, kita akan mendapatkan reward gitu ya, berupa pahala dan keberkahan gitu ya. Ini 5 hal gitu ya. Kenapa kita harus berbagi? Ini menyangkut tentang diri kita. Kita yang berbagi ini kenapa alasan kita berbagi? Pertama adalah kita ini adalah orang-orang pilihan, kemudian
orang-orang yang terus mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang punya jiwa yang tenang, ya gitu ya, hati yang tentram begitu ya. Kemudian orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi, ya, charitable. Kemudian terakhir tentunya dia akan mendapatkan reward, ya, pahala dan keberkahan. Nah, kami di IZI sebenarnya sebelum masuk Ramadan itu kita punya program gitu ya. Program booking berkah begitu ya. Kenapa namanya booking berkah ya? Karena kita itu membooking berkahnya Ramadan itu sebelum Ramadan gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita ya umur tidak ada yang bisa ya, tidak ada yang bisa menjamin apakah sampai. Jelas kita berdoa mudah-mudahan kita sampai di Ramadan. Tetapi kalau kita sudah dari awal membooking berkahnya Ramadan, ya booking berkah Ramadan sudah kita lakukan jauh-jauh di sebelum Ramadan, kita nanti tinggal memanen gitu ya hasil yang kita dapatkan di Ramadan gitu ya. Ini kalau kita lihat ya latar belakangnya merujuk kisah kebiasaan para sahabat Nabi. IZI ingin mengajak masyarakat untuk ikut melaksanakan kebiasaan para sahabat menyambut bulan suci Ramadan gitu yang selalu didudukan dengan tema booking berkah Ramadan. Filosofi ini memiliki arti mempersiapkan dan membuktikan rasa kerinduan kita pada bulan Ramadan setiap hari gitu ya. Nah, bentuk programnya kita ada banyak program kita gitu ya. Ini sebagai informasi saja, barangkali bisa jadi salah satu targetnya ya. Targetnya sahabat IZI dan koleganya Dr. Jimmy dan Rumah Sakit All Bros gitu ya. Kita booking berkahnya sebelum Ramadan. Ini beberapa program-program yang barangkali bisa jadi sasaran gitu ya. Bisa paket anak soleh, bahkan ini ada paket iftar dan takjil. Kita sekarang itu sudah mulai donasi gitu ya, berinfak, bersedekah untuk iftar takjil, kita mendapatkan keberkahannya nanti gitu ya, karena penyalurannya itu nanti pas di Ramadan. Ya, ini luar biasa. Karena ada hadis, barang siapa yang memberikan makan puasa orang di bulan Ramadan gitu ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa gitu ya. 35.000 per paket gitu ya. Kita bisa booking selama sebulan, misalkan untuk 30 hari gitu ya. Satu hari 35.000 gitu, dikasih kali 30 hari. Bahkan ada benah musola menjadi amal jariah gitu ya. Menjadi amal jariah bagi kita, bahwa musola-musola yang mau runtuh itu kita benah kembali, kita cantikan kembali sehingga mereka nyaman untuk beribadah. Ini menjadi amal jariah. Ya. Kemudian penyebaran kita itu di seluruh Indonesia ya. Dari Sumatera Utara sampai ujung Sulawesi gitu ya. Kita ada daerah penyebarannya. Di Riau, khusus di Riau untuk daerah 3T kita pilih. Ya, ini daerah Meranti gitu ya. Tepatnya di Desa Mengkirau, Kecamatan Tasir Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini kita pilih karena 3T gitu ya. Daerah terluar, terdepan dan terkebelakang misalnya begitu. Ini kalau kita lihat daerahnya luar biasa, perlu disupport gitu ya. Mereka banyak Muslim di sana, tapi keterbatasan untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka kita harus bisa mensupport mereka. Ya, kebaikan yang paling luar biasa itu adalah ketika kita membantu orang lain, ketika kita berbagi terhadap orang lain, tetapi orang itu tidak tahu kita yang membantu, tapi mereka mengirimkan doa-doanya untuk kita. Ya, ini luar biasa. Jadi ketika kita bantu misalnya lewat IZI gitu ya, kemudian kita salurkan, kemudian mereka mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan, kelancaran bagi orang yang sudah membantu kami gitu ya. Ini luar biasa. Tentunya orang-orang yang seperti ini gitu ya akan mendapatkan kebahagiaan ya, ketentraman bagi dirinya dan bagi keluarganya. Untuk layanan kemudahan mudasi ini ya ada rekening zakat dan infak. Barangkali begitu Mbak Fit, sharing-sharing saya terkait dengan semangat berbagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat berbagi kita di keadaan pandemi COVID-19 ya. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat IZI booking dari sekarang. Begitu ya Pak Daud ya? Kita memberikan agar saudara seiman kita yang mungkin kurang beruntung seperti kita, dari sekarang kita berikan kebutuhannya untuk khususnya sahur dan berbuka, begitu ya Pak Daud ya, agar saudara seiman kita nanti yang kurang beruntung tersebut selama bulan Ramadan bisa mendapatkan kenyamanan juga ketenangan dalam beribadah. Itulah kurang lebih filosofinya dari booking berkah Ramadan. Terima kasih banyak, jazakallah khair ini untuk Pak Daud
memberikan hal-hal untuk kita terus berbagi, dan ternyata memang orang Indonesia itu senang berbagi ya Pak Daud ya. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Dr. Agustiawan dan Dr. Jimmy karena sudah ada beberapa pertanyaan ini yang masuk, dan sekali lagi terima kasih. Jazakallah khair Pak Daud. Siap Mbak Fitri, siap. Ya, sama-sama. Iya, Fitri kembali lagi menyapa Dr. Jimmy dan Ustadz Dr. Agustiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menuju menjelang maghrib ya, Ustadz dan dokter. Ada kurang lebih 4 pertanyaan ini yang Fitri baca ya. Jadi yang pertama adalah, ini mungkin lebih kepada Dokter Jimmy nih sepertinya. Bagaimana dok mengatur jam tidur yang baik di waktu Ramadan? Silakan dokter. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi memang pada saat bulan Ramadan ya terasa ngantuk. Kadang-kadang saya juga berasa begitu. Siang kadang-kadang ngantuk, malam juga sama tuh. Ada yang berusaha udah tidur yang banyak supaya cepat bangun dan biar nggak telat. Tapi pada dasarnya pola tidur kita itu mengikuti keteraturan. Jadi jika kita sudah menyesuaikan keteraturan itu dalam waktu misalkan 3-4 hari, tubuh akan menyesuaikan. Dan tubuh juga yang awalnya ngantuk, tapi setelah 3-4 hari kita nggak akan ngantuk. Jadi memang untuk awal ini di bulan Ramadan harus dipaksakan. Jadi harus kita paksakan dulu, kemudian kita set alarm dulu supaya nggak bablas tidurnya, tapi setelah 4-5 hari biasanya sudah normal itu. Jadi itu. Kemudian untuk waktu tidur itu dulu kan kita ada 8 jam, tapi sebenarnya tidak mutlak harus 8 jam, mungkin 6 jam sehari insya Allah sudah cukup. Yang penting tidurnya dapat kualitas yang baik. Misalkan tidur dalam keadaan benar-benar siap untuk tidur, mungkin dalam keadaan tidak sudah berserah diri, mungkin ya nggak banyak pikiran atau stres. Jadi tidur nyaman, bangunnya pun insya Allah seger. Mungkin gitu Mbak Fitri. Iya dokter, jadi diawali dengan paksaan dari diri kita sendiri dulu gitu ya dokter? Iya, baru paksain nanti, dikit. baru nanti diri kita seperti ada recall tersendiri ya untuk jam-jam tidur itu. Oh baik dokter. Ini Tubuh pertanyaan, baik, oke. Ini pertanyaan selanjutnya Fitri rasa mungkin lebih kepada untuk Ustadz Dr. Agustiawan. Pertanyaannya, boleh minta tipsnya terkait time management antara kerja dan ibadah. Karena mungkin ada sebagian ya, di saat kita harus sholat tarawih mungkin contohnya, tapi itu juga bertepatan kita harus bekerja gitu Ustadz. Atau mungkin dalam perjalanan pulang kerja seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Ramadan atau puasa itu tidak mengurangi kinerja dan etos kerja seorang muslim. Kalau kita lihat bagaimana di masa Nabi dan para sahabat, banyak sekali penaklukan-penaklukan itu justru di bulan Ramadan. Bahkan ada fakta menarik bahwa peperangan pertama dalam Islam itu terjadinya di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Ini jadi Perang Badar itu tahun kedua Hijrah, tapi itu adalah tahun pertama diwajibkannya puasa. Nah ini jadi baru pertama kali diwajibkan puasa 1 bulan dan dalam kondisi perang. Ini menunjukkan fakta bahwa etos kerja dan kinerja seorang muslim itu tidak boleh ngedrop pada saat puasa atau bulan Ramadan.
Dan tadi beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Jimmy. Yang pertama adalah Nabi mengakhirkan sahur. Jadi sahur ini definisinya adalah makan setelah tengah malam. Jadi kalau kita habis taraweh kemudian takut nggak kebangun dan kita makan dengan niat sahur, maka para ulama mengatakan itu nggak dikategorikan sebagai sahur. Ya, jadi sahur itu setelah lewat tengah malam. Dan Nabi itu mengakhirkan sahur. Yang kedua itu membuat jadwal prioritas kerja. Artinya kerja-kerja yang memerlukan energi itu dijadikan di awal waktu. Misalkan kita lagi WFH, tadi kata Dr. Jimmy sebaiknya ba'da subuh jangan tidur. Bagaimana kalau setelah kita ba'da subuh baca Quran, kita jadikan sekitar 6:30 meeting, jadwal yang banyak memerlukan tenaga itu dijadikan pagi. Siang yang sudah kira-kira agak lemas itu ya untuk kerjaan-kerjaan yang tidak terlalu menguras tenaga. Kemudian apabila kemudian ada terjadi benturan misalkan untuk tenaga medis misalnya ya, yang dia harus jaga dan waktunya itu beririsan dengan taraweh dan lain sebagainya, maka ini bisa disiasati karena taraweh itu disebut taraweh karena dia sebenarnya adalah sholat malam, cuma boleh dilakukan setelah Isya. Nah, kalau tenaga medis atau tenaga kesehatan setelah Isya ini ternyata dia harus visit pasien, dia harus melayani pasien, maka setelah itu kelar, setelah itu beres, maka setelah itu dia bisa untuk melaksanakan sholat taraweh. Jadi lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Hal yang lainnya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bagaimana beliau menyegerakan berbuka. Ya, ini juga bisa memberikan suasana fit ataupun kebugaran kepada tubuh sehingga kemudian membantu kepada proses pekerjaan. Jadi saya kira itu diantaranya adalah bahwa bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi berkaitan dengan pola sahur, kemudian istirahat dan berbuka, serta men-switch jadwal-jadwal yang memerlukan energi dijadikan di awal waktu, dan beberapa ibadah kalau memang berbenturan dengan tugas maka itu bisa dilaksanakan pada waktu yang lebih memungkinkan. Mungkin begitu. Wow, ini penting sekali berarti ya Ustadz, untuk kita dari sekarang sudah mungkin bikin planning ya untuk time management tersebut gitu ya Ustadz ya. Dan ini selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Jimmy. Izin bertanya dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengaruh orang yang sudah divaksin COVID-19 dengan yang belum? Oh ini kita beralih pertanyaannya tentang vaksin COVID-19 ini dokter. Ya. Dan apakah jika sudah divaksin masih bisa terkena COVID? Lalu plus dan minusnya antar berbagai produk itu serta efektif mana, vaksin yang gratis atau yang berbayar? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya jika kita sudah divaksin, sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang belum divaksin. Dari sisi keluhan dan lain-lain ya, seperti biasa. Tapi biasanya 2 minggu setelah vaksin kedua atau 1 bulan setelah vaksin pertama itu muncul kekebalan. Jadi biasanya kita cek darah, kita cek kekebalannya, alhamdulillah positif kekebalannya. Nah, orang-orang yang sudah terkena vaksin, dilakukan vaksin itu tidak berarti kebal dari COVID. Jadi saya sudah banyak sekali contoh yang saya temukan di mana teman-teman saya, mungkin kenalan-kenalan saya yang sudah vaksin 2 kali, kekebalannya pun sudah muncul, tapi positif COVID juga. Nah, setelah dipelajari, ini informasi kepada masyarakat juga, bahwa vaksin COVID itu tidak membuat orang kebal dalam arti tidak akan kena virus COVID, corona begitu. Tapi jika dia sudah punya kekebalan dan virus itu masuk ke dalam tubuh, nah
tubuh bisa segera melawan virus tersebut sehingga gejala yang muncul itu ringan. Nah, kita tahu bahwa gejala COVID itu sebagian berat, bahkan berat sekali. Nah, tapi jika sudah punya kekebalan, keluhannya ringan. Gitu. Makanya vaksin yang pertama kali itu disarankan adalah kepada lansia. Nah, kita tahu bahwa lansia ini sangat rentan, kemudian yang punya penyakit penyerta sangat mudah sekali kena corona yang menyebabkan keluhannya berat. Nah, jika kekebalannya sudah ada, harapannya itu keluhannya menjadi ringan dan bisa survive atau bertahan. Nah, kemudian kalau jenis-jenis vaksin memang banyak. Yang pasti kalau nggak salah saat ini baru 2 vaksin yang diperbolehkan di Indonesia dan sudah approve juga oleh MUI. Dua-duanya sama-sama baik ya, di mana tujuannya adalah menciptakan kekebalan. Hasil akhirnya sama. Mekanisme kerjanya memang berbeda-beda, tapi hasilnya sama. Kemudian ada beda nggak nih yang berbayar sama yang gratis gitu. Kalau yang berbayar itu pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN yang ada, sehingga biaya yang muncul itu dibayar sendiri. Tapi kalau untuk vaksin yang gratis itu tetap kita beli, tapi negara yang bantu bayarin. Jadi sama-sama vaksinnya. Untuk yang saat ini vaksin yang berbayar dengan yang tidak itu kandungannya mirip sebenarnya, tapi mungkin akan berbeda di penamaan saja. Nah, isinya sama, jadi nggak ada yang berbeda gitu. Insya Allah kalau disuntik, walaupun nanti dengan keluhan-keluhan ringan, salah satu gejala yang kadang-kadang muncul, kadang agak-agak meriang atau ngantuk atau ada yang banyak makan tuh setelah divaksin, itu insya Allah tetap baik, sehingga hasilnya timbul kekebalan yang menyebabkan jika kena virus, sekali lagi saya ingatkan, tidak berarti orang yang sudah divaksin akan kebal 100%. Sudah banyak sekali buktinya. Jadi protokol kesehatan yang 5M itu harus benar-benar dijalankan dengan baik dan betul dan benar gitu. Jadi kayak pakai masker harus benar cara pakainya, tutup semuanya, jangan cuma mulut saja, atau pada saat makan harus jaga jarak. Betul. Itu saya sudah melihat beberapa pasien dengan protokol yang baik itu nggak tertular gitu. Kakak adik waktu itu, kakak adik dia yang satu positif, yang satu belum tahu. Dimana kan dulu pemeriksaan itu sampai 2 minggu ya. Nah, mereka sekamar berdua tuh. Rupanya si kakaknya positif, si adiknya negatif, dan tetap negatif karena kita jarakkan minimal 1 meter dalam satu kamar itu. Gitu. Jadi pemerintah buat aturan 3M itu benar-benar harus dijalankan, dan kita memang belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi sampai pemerintah menyatakan pandemi masih ada, protokol 5M harus dijalankan. Baik dokter, ini pertanyaannya dari Bapak Iqbal, jauh juga nih dokter, dari Medan. Oh iya, Pak Iqbal. Dan selanjutnya Fitri rasa ini pertanyaan untuk keduanya ya. Jadi pertanyaannya pertama adalah terkait makan malam. Makan malam apa yang memang baik untuk dikonsumsi saat bulan puasa, atau mungkin buah apa yang baik saat dikonsumsi bulan puasa, dan kiranya mungkin untuk kita bisa mengikuti sunnah Rasul ya. Rasul itu apa sih Ustadz, makan malamnya di saat bulan puasa, apa ada perubahan atau seperti apa, mungkin kita bisa mengikuti beliau. Tafadol. Silakan Ustadz dulu, mungkin Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Nabi SAW itu ketika di bulan Ramadan,
Kalau tadi mungkin nanti Dr. Jimmy yang bahasa medisnya, yang pasti pada saat beliau berbuka itu, beliau berbuka dengan kurma. Ya. Kurmanya itu yang beliau buka itu, yang beliau makan itu adalah rutop. Jadi kurma muda yang sudah masak. Ya. Kalau nggak ada, baru tamer. Jadi urutan kurma itu yang pertama balah. Balah ini yang masih agak-agak sepet. Ya. Nah, kalau yang sudah matang tapi masih crunchy itu namanya rutop. Nah, kalau sudah masak betul baru yang namanya tamer. Yang sering ada di kita itu tamer. Nah, Nabi SAW itu biasanya berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada maka dengan tamer. Kalau tidak ada maka dengan air. Ya. Nabi SAW juga bukan anti daging. Dalam beberapa riwayat istri beliau juga menghidangkan daging kepada beliau karena tetap saya kira harus food combine ya. Jadi bukan saja dari nutrisi buah kurma, tapi juga dari hewani juga Nabi SAW biasa. Cuma memang porsinya tidak seperti biasa. Jadi yang Nabi lakukan itu mengajarkan kepada kita bahwa saat puasa itu bukan merapel makan. Jadi makan pagi, siang, sore dirapel jadi malam, bukan. Jadi ya memang betul-betul melatih organ tubuh kita ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan memang seperti yang diajarkan makan saat lapar dan yang beratnya ini yang kedua berhenti sebelum kenyang. Nah itu dia ya ini yang jadi agak beratnya di masyarakat kita itu berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau di kita itu rata-rata berhenti kalau sudah kekenyangan. Nah, itu yang bedanya itu. Ya. Jadi kalau saya lihat Nabi itu sehat. Bahkan dalam riwayat itu Nabi sakit hanya 2 kali seumur hidupnya. Sakit yang kedua juga karena memang Nabi sempat ingin diracun oleh seorang wanita. Jadi at least hanya sekali beliau itu sakit. Nah, kalau dilihat beliau bugar itu karena memang selain pola makan, maka pola hidup juga ini menarik kalau suatu saat kita kaji. Ya. Tapi tadi untuk berkaitan dengan makan, Nabi biasanya berbuka itu, kemudian juga Nabi tetap mengkonsumsi daging, tapi tentunya tidak banyak. Demikian, wallahu a'lam. Baik, langsung ke Dr. Jimmy tadi, Dok. Kira-kira kalau untuk makan malam itu baiknya mengkonsumsi apa di saat bulan puasa? Atau mungkin buah apa yang cocok di saat makan malam pada bulan puasa gitu, Dokter? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Benar sekali Ustadz. Jadi memang yang pertama kita konsumsi itu memang sebaiknya kurma. Kenapa kurma? Jadi Rasulullah kan mencontohkan, tapi mungkin penjelasannya mulai kita teliti kan sekarang gitu kan. Jadi kurma itu memang yang energinya cukup tinggi dan cepat sekali berubah menjadi energi ketika kita konsumsi. Makanya kan kalau berbuka itu cukup kurma dan air putih itu sudah cukup sebenarnya untuk menggantikan kekurangan energi yang pada saat itu gitu. Jadi kalau untuk buah-buahan itu sangat baik. Kemudian ya kita berpuasa itu dehidrasi. Jadi untuk buah-buahan yang direkomendasikan yang banyak airnya mungkin ya. Jadi misalkan contoh saja mungkin semangka, atau kalau dia nggak punya sakit mah mungkin jeruk gitu kan. Tapi kalau yang punya sakit mah coba dihindarin dulu. Yang kadar airnya tinggi, misalkan melon, nah itu cukup tinggi. Banyak sih, insya Allah banyak. Tapi saya sudah beberapa kali contohkan berbuka bahkan sahur karena sudah mulai biasa, nanti mungkin udah berapa seminggu gitu ya, terus bahkan sahur pakai kurma pun cukup ya. Nah, itu mungkin bisa dicoba juga tuh. Dan memang betul kalorinya memang cukup baik dan bisa kita praktekkan lah nanti untuk bulan puasa nanti. Baik sahabat Izi, kita sudah mendengarkan dan mencatat bagaimana persiapan Ramadan dengan kesehatan jasmani, rohani, serta
semangat berbaginya. Kita tadi mendengarkan dari Dr. Jimmy Kurniawan, MKK selaku Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Lalu juga kita mendengarkan bagaimana kesehatan rohani dari Dr. Agus Setiawan LCMA selaku Dewan Pengawas Syariah Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kembali kita juga mendengarkan tadi ya bagaimana untuk kita tetap semangat berbagi yang disampaikan oleh Bapak Abu Daud SH selaku Kepala Perwakilan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau. Dan jazakumullah khairan kasiron ini untuk seluruh pengisi acara, khususon untuk Dr. Agus Setiawan LCMA juga untuk Dr. Jimmy agar selalu kita menjaga kesehatan, dan kami mendoakan di sini juga kesehatan serta kebahagiaan selalu bisa menaungi keluarga Ustadz Agus Setiawan serta Dr. Jimmy. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kasiron. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada hilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan tentunya ya selama acara berlangsung. Dan bagi sahabat Izzy yang mungkin tertinggal tadi acaranya, acara ini bisa kembali disimak di YouTube Inizia TV. Jadi sahabat Izzy, please subscribe, like, comment, and share jika acara ini bermanfaat. Dan kalau tadi diawali dengan pantun, maka Fitri akhiri juga dengan pantun. Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin muslihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit. Mbak Fitri. Terima kasih Dr. Jimmy. Terima kasih semuanya Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya. Ya, baik.